Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari bab 1, yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Materi sebelumnya kita mempelajari tentang mujahadah an-nafs. Lalu materi yang kedua ini yaitu prasangka baik atau husnuzon. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan itu, agar ilmu yang kita serap itu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ibu harap sebelum kita memulai segala sesuatu, sebelum kita memulai segala pembelajaran ataupun pekerjaan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setidaknya kita mengucapkan bismillah agar apa yang kita kerjakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke dalam materi. Husnuzon. Husnuzon itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosakata. Yang pertama husnu yaitu baik dan zon yaitu prasangka. Lalu secara istilah, apa itu husnuzon? Husnuzon secara istilah diartikan berbaik sangka terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi setelah kalian mengetahuinya, lalu apa itu husnuzon? Husnuzon itu tawaqqul jamil minallah. Semua perbuatan Allah itu indah. Itulah husnuzon. Lalu di mana letaknya husnuzon? Di mana coba? Fi qalbi. Husnuzon itu terletak di hati. Jadi husnuzon itu bukan amal badan ataupun amal harta, tapi dia min amalil qulub, min amalil qulub, yaitu amal hati. Maka dia itu tidak terlihat. Husnuzon itu tidak dapat terlihat, tapi yang terlihat itu adalah efeknya. Efek dari husnuzon itu tersendiri. Nah, husnuzon itu terletak di dalam, yaitu di dalam hati. Dari mana? Dari mana husnuzon itu berasal? Dari mana husnuzon itu datang? Husnuzon itu datang dari ma'rifatullah atau mengenal Allah. Husnuzon datang dari ma'rifatullah atau mengenal Allah. Pengenalan yang sempurna akan mendatangkan husnuzon. Lalu, apa lawan kata dari husnuzon? Lawan kata husnuzon yaitu adalah su'uzon. Su'uzon itu terdiri dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab yang sama, terdiri dari dua kosakata. Yang pertama itu as-su'u atau buruk. Yang kedua itu zon, yaitu prasangka. Jadi secara istilah, su'uzon adalah prasangka yang menjadikan seseorang mensifati orang lain dengan sifat yang tidak disukainya tanpa dalil. Su'uzon. Auzubillah, semoga kita itu tidak memiliki sifat yang su'uzon. Lalu macam-macam husnuzon. Husnuzon itu ada 3 macam. Apa saja? Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam suatu perkumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik, yaitu kumpulan para malaikat." Nah, berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika seseorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah juga akan berprasangka baik kepadanya. Dikarenakan ada keterbatasan yang manusia miliki. Manusia hanya mengetahui segala sesuatu yang tersurat, yang terlihat dari yang nampak secara realita. Sementara yang tersirat dari rahasia-rahasia Allah, dari ketetapan Allah, manusia tidak mampu atau tidak memiliki pengetahuannya.
Untuk itu, manusia harus berprasangka baik terhadap Allah, karena boleh jadi apa yang kita anggap baik justru itu berdampak buruk atau berakibat buruk. Lalu apa yang menurut kita buruk, misalkan kenapa sih kita tidak masuk ke dalam jurusan yang kita inginkan. Nah, kita tidak berhusnuzon kepada Allah. Mungkin Allah memiliki rahasianya tersendiri, memiliki jalannya tersendiri, bahwa kita memasuki jurusan itu kita akan berhasil di dalamnya, untuk kedepannya kita akan menjadi lebih baik. Nah, jadi apa yang kita pikirkan itu tuh buruk, itu bisa jadi sesuatu yang baik untuk kita. Perwujudan husnuzon kepada Allah, itu ada beberapa macam. Yang pertama, husnuzon dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon dalam bertakwa. Jadi bertakwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah itu melarang segala sesuatu pasti ada sebabnya, tidak mungkin tanpa sebab. Oleh karena itu Allah melarang hal-hal yang tidak baik, karena itu dapat berakibat tidak baik kepada kita. Jadi di situ artinya kita harus meyakini bahwa semua perintah Allah untuk kebaikan manusia dan larangan-larangan Allah itu pasti akan berakibat buruk apabila dilanggar. Yang kedua, husnuzon dalam doa. Kan tadi yang pertama husnuzon dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu husnuzon dalam berdoa. Doa itu merupakan permohonan. Ketika kita dilanda segala macam kesulitan, tidak ada sandaran yang lebih baik daripada Allah. Jadi doa itu merupakan permohonan atas segala yang diinginkan oleh seseorang. Ketika manusia ingin diringankan, ingin dimudahkan, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pertolongan yang lebih baik daripada pertolongan Allah. Yang ketiga, husnuzon dalam berikhtiar atau dalam tawakal. Kita tidak bisa hanya berdoa. Kalau misalkan kita hanya tidak ikhtiar, ya kita tidak akan mampu juga. Jadi harus berbarengan. Husnuzon dalam berikhtiar dan bertawakal. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan hal yang dicita-citakannya. Kita ingin sukses, apa ikhtiarnya? Belajar. Kita ingin berhasil, apa ikhtiarnya? Kita harus kerja keras. Belajar, kerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu dalam ikhtiar, sikap husnuzon kepada Allah harus dikembangkan, karena tidak semua yang kita harapkan itu dapat terwujud. Oleh karena itu, dalam berikhtiar harus selalu digandingkan dengan sikap tawakal. Sikap tawakal yaitu menyerahkan segala hasil, menyerahkan segala usaha kita kepada Allah. Jadi apabila kita berhasil, kita bersyukur. Apabila kita gagal, kita harus sabar, tidak putus asa, bangkit. Ketika kita sukses, kita tidak sombong, tapi kita bersyukur, rendah hati, seperti itu. Nah, yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon kepada diri sendiri itu, misalnya seseorang yang berprasangka baik terhadap diri sendiri akan menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa bersyukur. Apapun yang sudah diberikan Allah, dan tidak perlu merasa rendah diri di hadapan orang lain. Kita harus percaya diri ketika kita benar. Boleh jadi kekurangan yang dimiliki oleh seseorang justru itu merupakan kelebihan yang dimilikinya. Gitu. Jadi kita tidak boleh
rendah diri. Kita harus percaya diri. Kita sukses, berhasil, percaya diri. Yang ketiga itu husnuzon kepada orang lain. Husnuzon kepada orang lain. Sebelum itu husnuzon kepada diri sendiri. Setelah kita percaya diri, maka akan timbul sikap penuh harapan. Tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan hidup. Bahkan bersikap optimis dengan cara apa? Dengan bekerja keras, dengan bekerja ikhlas, dengan bekerja cerdas, dengan bekerja mawas dan tuntas. Dengan menyadari kekurangan pada dirinya, jangan menjadikan seseorang itu terpuruk, tapi harus bangkit dan berusaha untuk memperbaikinya, menjadikannya sebuah kekuatan. Aku bisa. Seperti itu. Yang ketiga, husnuzon kepada orang lain. Husnuzon kepada orang lain itu artinya seluruh ucapan, sikap, perbuatan yang dilakukan seseorang itu diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan bersifat negatif. Nah, cara mengembangkannya itu yang pertama, kita harus berusaha melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Jadi kita tuh tidak boleh mengingat keburukan-keburukan orang lain. Dia itu baik, dia itu pernah nolong kita. Dia ketika misalkan kita kesiangan, dia memberikan tumpangan kepada kita. Lalu di sekolah ternyata dia setelah dia memberikan tumpangan kita misalkan bermusuhan dengannya karena ada 1-2 kata yang dia ucapkan tidak masuk ke dalam hati kita. Nah, karena 1-2 ucapan itu kita tidak boleh memusuhinya. Jadi kita harus selalu mengingat kebaikan-kebaikan orang lain terhadap kita. Kita harus melupakan keburukan atau sesuatu yang buruk dari orang lain terhadap kita. Itu harus kita lupakan. Kita hanya boleh mengingat hal-hal baik yang orang lain lakukan terhadap kita. Tapi untuk diri kita sendiri itu sebaliknya. Kita harus melupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Jadi jangan suka mengungkit-ungkit, si itu mah dia kok pas waktu aku minta tolong dia nggak nolongin. Dulu aja pas waktu dia minta tolong aku tolongin. Nah, nggak boleh mengungkit-ungkit perbuatan baik kita kepada orang lain. Berarti itu tandanya kita tidak ikhlas. Kita hanya harus mengingat perlakuan buruk kita kepada orang lain. Misalkan aku pernah berkata kurang baik tentang dia. Kita harus mengingat itu. Aku pernah menggibah, misalkan auzubillah min dzalik, aku pernah menggibahi dia. Kita harus mengingat itu agar itu menjadi introspeksi diri bahwa kita itu tidak boleh melakukan itu. Jadi yang pertama itu kan kita itu harus berusaha mengingat kebaikan orang lain. Yang kedua, kita harus berusaha melupakan segala keburukan orang lain terhadap kita. Yang ketiga, kita harus melupakan, sebaliknya yang ketiga itu kita untuk diri kita sendiri, kita harus melupakan hal baik yang kita lakukan, tapi kita harus selalu mengingat hal buruk yang kita lakukan agar kita bisa berintrospeksi diri atau tidak diulang kembali. Selanjutnya, contoh perilaku. Contoh perilaku apa saja yang menggambarkan sikap husnuzon? Yang pertama itu memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. Ketika teman kita memenangkan lomba, kita harus mengucapkan barakallah, selamat gitu. Kita jangan iri terhadapnya, kita harus mengucapkan, kita harus ikut bahagia bersamanya. Lalu yang kedua, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab.
Jadi ketika guru memberikan banyak tugas, kita jangan bersuudzon. Guru memberikan tugas karena guru itu sayang dan ingin kalian itu semakin belajar. Jadi kita harus mengerjakan tugas itu dengan rasa penuh tanggung jawab. Yang ketiga itu menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Yang keempat, memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita. Misalkan, dia mah kerjanya hanya minta-minta, nggak kerja padahal masih sehat. Nah, sebaiknya ucapan-ucapan seperti itu kita hindari karena kita tidak tahu apa yang sudah mereka lalui dan mengapa mereka melakukan itu. Jadi sebaiknya kita memberikan sedikit sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita tersebut. Jadi kita harus menghindari sikap suudzon. Yang terakhir, turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial baik di lingkungan rumah, sekolah ataupun masyarakat. Lalu selanjutnya, manfaat. Tidak ada satupun ilmu yang tidak memiliki manfaat. Nah, manfaat husnuzon ini sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup. Kalian percaya atau tidak, hal yang paling sulit didapatkan itu ketenangan dan ketentraman hidup. Ilmu, harta itu bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan asal kita mau berusaha. Yang paling sulit didapatkan itu adalah ketenangan dan ketentraman hidup. Jadi kita mempelajari husnuzon ini memiliki manfaat untuk memberikan ketenangan dan ketentraman kepada hidup kita. Yang kedua, terhindar dari perasaan bersalah karena sudah menzalimi orang lain dengan prasangka buruk. Yang ketiga, kecintaan kepada Allah akan tumbuh semakin baik. Yang keempat, jiwa dan raga senantiasa senang dan gembira atas kebahagiaan orang lain, jadi kita tidak iri. Yang terakhir, menumbuhkan rasa bersyukur setiap harinya. Husnuzon kepada ketentuan Allah. Kita bangun tidur, alhamdulillah ya Allah masih bisa bangun, kita masih bisa bergerak, masih bisa ketemu sama keluarga, sama orang tua, masih bisa makan bareng keluarga. Kita harus selalu bersyukur. Nah, selanjutnya hikmah apa yang kita dapatkan dari mempelajari husnuzon ini? Yang pertama, melahirkan kesadaran bagi umat manusia. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dan beramal dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, mendorong manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang empat, menanamkan sikap tawakal dalam diri manusia. Yang kelima, sikap husnuzon mampu mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hidup karena meyakini apapun yang terjadi atas kehendak Allah. Kalian pernah merasa ketika tidur itu gelisah, susah tidur gitu? Nah, salah satu cara agar tidak sulit untuk tidur atau tidak gelisah dalam tidur itu yaitu dengan memberikan ketenangan dalam hati. Kita bersyukur ketika kita mau tidur, alhamdulillah kita telah menjalankan hari ini sebaik mungkin dan kita maafkan si fulan yang telah berbuat kurang baik terhadap kita memaafkannya. Karena apa? Karena bantal yang paling nyaman itu adalah hati yang tenang. Senyaman-nyamannya bantal, seempuk-empuknya kasur, kalau hatinya tidak tenang itu tidak akan merasa nyaman. Lalu bagaimana cara kita berhusnuzon itu? Bagaimana caranya? Yang pertama itu bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan. Jadi kita jangan selalu melihat ke atas, kita harus melihat ke bawah. Kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang kita dapatkan. Nah, ketika kita kufur, ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah akan mencabutnya. Tapi ketika kita bersyukur,
maka Allah akan, insya Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Tapi kita tidak bisa sekaligus mendapatkan semua nikmat Allah. Semua itu butuh proses. Kita akan mendapatkan nikmat itu satu demi satu, tahap bertahap. Lalu yang kedua itu bersabar. Ketika apa yang kita inginkan, ketika apa yang kita mau belum terwujud, nah kita harus bersabar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya itu ada akibat dari suudzon, akibat tidak menerapkan husnuzon dalam diri. Yang pertama itu melahirkan permusuhan dan keretakan di dalam hubungan persaudaraan. Ya, jadinya kita kita akan selalu merasa orang itu membicarakan kita selalu bersuudzon kepada orang, jadi itu akan melahirkan permusuhan. Lalu yang kedua itu selalu diliputi rasa cemas, rasa was-was, mau tidur gak enak, mau makan gak enak, lihat si dia gak enak gitu, lihat orang dia kayaknya ngomongin kita, nah itu kita nggak boleh, itu husnuzon. Jadi kita tuh harus selalu suudzon sama orang lain. Ketika orang itu cuek atau jutek sama kita tidak boleh suudzon, kita husnuzon aja kepada orang itu. Lalu dalil apa yang melandasi dasar husnuzon? Husnuzon itu dalilnya ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minazzon inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah menyeru kita, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing. Siapa yang suka menggunjing? Ini tidak boleh ya, yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Di sini kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu yang pertama, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Yang kedua, larangan memata-matai atau mencari-cari keburukan orang lain. Yang ketiga, melarang untuk kita menggibah atau bergosip. Yang keempat, melarang berburuk sangka. Yang kelima, memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubat dan pintu kasih sayang dari hambanya yang bertaubat dan bertakwa. Gosip atau gibah itu terasa manis di mulut, tapi bayangkan ketika kita menggibahi saudara kita, itu sama saja kita memakan daging saudara kita sendiri yang sudah mati. Betapa jijiknya. Nauzubillah, kita harus menghindari bergosip atau menggibah. Jadi anak-anak sekalian, anak-anakku yang ibu cintai, yang ibu sayangi, yang ibu banggakan, walaupun saat ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh, ibu harap kalian tidak patah semangat. Ibu harap kalian tetap semangat dalam menerima materi-materi pembelajaran yang diberikan oleh ibu ataupun bapak ibu guru lainnya. Tetap jaga kondisi fisik,
atur pola makan, istirahat yang cukup, kenali potensi diri. Jadi selama kalian di rumah, kalian kenali potensi diri kalian yang ada di dalam diri kalian itu. Tingkatkan semangat, pendalam materi, jangan bermalas-malasan ya. Ketika di rumah bukan waktunya untuk bermalas-malasan, tapi waktunya untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kita dan mendalami materi-materi yang akan berguna untuk diri kita ke depannya. Jadi mari kita sama-sama berdoa agar kondisi ini segera membaik, agar kondisi buruk ini segera berakhir dan segera berangsur-angsur membaik, supaya kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung, secara normal kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kali ini tentang husnuzon cukup sampai di sini. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam diri yang telah ibu ucapkan, karena yang hak itu datangnya dari Allah dan yang salah itu atau yang batil itu datang dari kebodohan ibu sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.